Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari saat pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu ya Yesus, berhiaskan haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya Yesus. Mari saat pagi hari ini kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pagi hari ini Tuhan kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dalam hidup kita. Bersyukur kepadanya atas setiap penyertaan-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Kak Rudi yang akan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami masih boleh ada itu semua karena berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua. Hamba-hamba-Mu bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Bahkan yang sudah mempersiapkan diri mereka bersama-sama kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
sia-sianya. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri dan menaikkan pujian ini lebih lagi. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Dasar dari yang kuharapkan. Karena dasar dari yang kita harapkan hanyalah daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kuharapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba waktunya kita akan mendengarkan motivasi dan kesaksian rohani.
Shalom saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya ada, ini merupakan karunia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kalau saudara-saudara saya baru sembuh dari COVID, ya saya sempat terpapar COVID. Ya, di awal waktu saya terinfeksi setelah pulang dari Bali, saudara-saudara, saya coba periksa ke dokter, ya ternyata dokter menyarankan saya untuk ke ini karena saya ada gejala batuk, ya terus kemudian demam, ya batuk yang disertai dengan mulai ada sesak. Saya ke dokter paru diarahkan untuk swab, ya saudara, dan ternyata hasilnya positif. Dan ketika saya cari rumah sakit di Pare Kediri, 3 rumah sakit saya ditolak karena penuh, ya. Jadi akhirnya saya tidak tertangani, saya kembali ke rumah, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, ketika teman saya dari Surabaya telepon saya, dia kasih kabar kalau ada kamar untuk saya boleh isolasi, ya secara di rumah sakit supaya mendapat penanganan karena kondisi saya semakin drop, kondisi saya semakin buruk, ya saya mulai sesak nafas, saudara. Dan puji Tuhan akhirnya saya ke Surabaya, di rumah sakit Premier itu saya dibantu teman saya untuk dapat kamar, ya, dan bersama istri saya. Dan saat saya sampai di Surabaya kondisi saya sudah kritis, saudara-saudara. Saya pada satu titik yang sudah lemas, akurasi oksigen saya tinggal 80 dan terus turun, saudara-saudara. Akhirnya saya dimasukkan ke ruangan ICU dan ketika difoto ternyata foto toraks saya, paru-paru saya sudah terinfeksi menyebar ke kiri dan ke kanan. Ini yang menyebabkan semakin sesak nafas itu begitu luar biasa, saudara-saudara. Dan saya seharusnya dipasang ventilator, tapi ventilator tidak didapatkan. Di rumah sakit itu kepake semua dan teman-teman saya berusaha untuk menolong saya untuk mencarikan ventilator di Surabaya, dan rumah sakit di seluruh Surabaya ternyata juga semuanya kosong, sedang dipakai semua. Akhirnya saya juga tidak mendapatkan ventilator itu, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan waktu di ruangan ICU, dokter bilang, "Pak, tetap tenang, nafas pelan-pelan ya, diatur dan berdoa." Rupanya ketika saya berdoa, di satu titik saya tidak bisa bernafas. Saya berdoa, saya berseru kepada nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus ampuni saya. Saya berseru-seru kepada nama Tuhan. Dan ketika saya berseru dalam nama Tuhan dan saat saya dalam kondisi lemas dan saat titik putus nafas saya serasa mau putus, saudara, saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saat itu saya buka sedikit mata saya dalam kondisi yang lemas, sesak nafas itu. Saudara, saya melihat plafon di ICU itu tiba-tiba terbuka menjadi langit yang begitu luas, langit yang biru, dan di balik awan itu ada cahaya terang yang bersinar terang sekali. Saudara-saudara, saya mengalami Kristus lewat COVID ini dan saya mendapatkan penglihatan ini tanpa saya sadari, ya, saya kembali bisa bernafas. Saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya dalam hadirat Tuhan, saya menyembah Dia. Ketika saya baca di ICU dan saya dengarkan lagu, Tuhan selalu menolong. Saya baca kitab Roma, ya. Ketika saya baca dari pasal 1 sampai pasal 10, saya tercengang, saudara-saudara. Pasal 10 ayat 13, ayat itu berkata, barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sampai saya sadari saya berseru nama Tuhan dan saya diselamatkan, saudara. Dan di ayat 14 itu saya kembali tercengang bagaimana mereka bisa berseru di dalam Roma pasal 10 ayat 14. Bagaimana mereka bisa berseru namaku karena mereka tidak percaya. Bagaimana mereka bisa percaya karena mereka tidak pernah mendengar. Dan ayat berikutnya bagaimana mereka bisa mendengar karena tidak ada yang memberitakan. Dan bagaimana bisa diberitakan karena tidak ada yang diutus. Saudara, saya mendapatkan pesan penglihatan pertolongan Tuhan. Tuhan tunjukkan orang-orang mati di sebelah kanan saya, ya, besok paginya mati, ya. Kemudian di depan saya orang-orang yang pakai ventilator pun dalam kondisi sekarat. Mereka kondisinya nggak bisa lepas dari ventilator, ya. Mereka semakin memburuk keadaannya. Saudara, disitulah Tuhan tunjukkan saya. Tuhan pesan bahwa barang siapa berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Mereka mati, karena mereka tidak bisa berseru, karena mereka enggak percaya. Dari situ saudara-saudara ada satu pesan. Ya, kalau Tuhan tolong saya, karena saya berseru dalam nama Tuhan, saya boleh melihat bagaimana saudara-saudara bahwa Allah saya adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Ya, ketika saya berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, ampuni saya diselamatkan. Di satu titik kritis itu saudara-saudara. Dan saudara, di hari ketiga dan keempat saudara-saudara, saya terus mendengarkan satu lagu, Tuhan Yesus selalu menolong, Tuhan selalu menolong. Ya, lagu ini begitu sangat memberkati saya. Saya bersyukur sekali saudara, sepertinya secara daging mungkin ya dokter menyatakan saya terlambat. Ya, mungkin saya terlambat, tapi waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau saya lewat COVID ini saya boleh mengalami Kristus, saudara, saya sungguh sangat bersyukur. Ini mendatangkan kebaikan saya, iman saya semakin kuat karena saya mengalami Kristus. Saya mau bertobat lebih lagi, saya mau memakai kesempatan ya nafas yang kedua ini untuk saya lebih lagi melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil supaya orang mendengar Injil keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak sampai di situ saja pertolongan Tuhan. Setelah 4 hari saya keluar dari ICU, saya di dalam perawatan kamar biasa yang normal saudara-saudara, saya sudah pakai oksigen yang kecil yang hanya di hidung itu. Dan saudara, sampai singkat cerita, sebelum saya pulang, teman-teman saya dalam komunitas telepon saya, Pak Untung enggak usah repot, enggak usah mikirkan biaya. Minta izin ya Pak, kita untuk menolong, membantu, ambil bagian untuk pembiayaan ini. Saudara, sampai hari ke-9 saya pulang, itu pun dari kepala bagian ruangan rumah sakit, kebetulan dia adalah istri sahabat saya ya di dalam komunitas. Pak, saya izin Pak Untung dan Bu Esther untuk saya akui sebagai keluarga ya, karena untuk menjamin harus keluarga. Dan saya bersyukur saya dijamin, sehingga ketika saya pulang saya tidak nunggu lagi administrasi, saya tinggal tanda tangan dan terima obat, pulang saudara. Puji Tuhan. Dan saya terkejut ketika saya mendengar bahwa biaya rumah sakit itu habis 138 juta. Dan semuanya itu terbayar lunas, bukan dari saya tapi dari teman-teman komunitas kerajaan Allah yang luar biasa peduli, yang berdoa buat saya ya, mereka mendonasikan dananya untuk membantu saya ya, dia sungguh Allah kita adalah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupkan, sehingga saya pulang dari rumah sakit dengan biaya yang sebegitu besar, tapi saya ditolong Tuhan lewat teman-teman saya di dalam komunitas kerajaan Allah yang luar biasa. Saudara, itu kesaksian saya bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, bagaimana saya boleh mengalami Kristus lewat COVID-19 ini. Dan saya bersyukur dan saya mendapatkan pesan untuk menjadi saksi Kristus, untuk mengabarkan Injil bahwa barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong dan menjaga setiap kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu, dan kita ada di minggu kedua di tahun baru tahun 2021. Kiranya sukacita yang kita alami mulai Natal Desember yang lalu menuntun kita menjalani sepanjang tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati hidup kita, keluarga kita, gereja kita, negara kita, bangsa kita, dan semua umat yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan angkat pujian. Bagaimana kita menyatakan bahwa kuasa Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kita semua. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Ya Tuhan, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami datang kepadamu. Setelahnya kami boleh naikkan pujian kami kepadamu. Pagi hari ini kami akan siapkan hati dan pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami, untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, boleh bekerja sama-sama dengan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, supaya apabila kami pulang sebentar, kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dan kami siap dengar firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan saudara duduk kembali. Puji akan nama Tuhan. Saudara, mulai pertama saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita berbakti, memuji, muliakan akan nama Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita sampai pada jam pagi hari ini. Terima kasih juga bagi Bapak Gembala
yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa beribadah dan melayani pelayanan pekerjaan Tuhan saat pagi hari ini. Puji akan nama Tuhan, saudara. Kita sudah naikkan pujian kita kepada Tuhan, dan kita akan siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh terima kebenaran firman Tuhan. Kepada saya oleh Bapak Gembala diberikan satu tema, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan, ya, tetap setia di dalam Tuhan. Kita tahu kondisi hari-hari ini memang satu kondisi yang tidak mudah, dan memang firman Tuhan sudah katakan bahwa keadaan dunia semakin hari bukan semakin baik, tapi akan semakin sukar. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Namun saudara, di tengah-tengah masa yang sukar ini kita perlu semakin dekat kepada Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita disuruh tetap setia, namun kalau kita nggak tahu alasan kenapa kita harus setia, mungkin 1-2 kali kita bisa katakan aku mau setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu alasannya kenapa kita harus setia, mungkin untuk berikutnya mungkin semangat kita akan menjadi kendor. Namun kalau kita punya dasar kenapa kita harus setia, ya insya Allah kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bisa melihat di dalam Alkitab kita masing-masing, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84, saya membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-84 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ini, saudara, mulai ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa pujian ini, Mazmur ini adalah Mazmur dari Bani Korah dalam rangka mereka mengadakan ziarah atau pergi ke tempat yang dianggap keramat bagi mereka. Nah, tempat ini adalah Bait Allah, tempat yang dianggap oleh orang Israel satu tempat yang memberkati. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, mereka dalam perjalanannya menuju ke satu tempat, yaitu namanya Gunung Sion. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Mazmur, orang yang berjalan menuju ke Sion itu konotasinya adalah mereka dalam perjalanan untuk pergi beribadah. Karena di Gunung Sion, di sana terletak Bait Allah, ya. Di Gunung Sion terletak Bait Allah. Nah, saudara, kalau kita membaca tadi, saat mereka menuju ke Gunung Sion, mereka harus melewati satu lembah. Ayat ini katakan satu lembah namanya Lembah Baka. Lembah Baka ini adalah satu lembah yang dikenal dengan lembah yang tandus, lembah yang penuh, lembah yang diwarnai dengan kekeringan. Namun kalau kita membaca tadi, orang-orang yang mau menuju ke Sion, ya, harus melewati tantangan yang berat, ya, medan yang berat, medan yang penuh, medan tandus. Tapi kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-7 tadi, saat mereka melewati lembah Baka, lembah yang kering, ayat ini katakan maka lembah itu akan dijadikan tempat yang bermata air. Puji Tuhan, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, lembah Baka
dijadikan lembah yang bermata air. Saya melihat ayat firman Tuhan ini artinya demikian. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, Allah memfasilitasi kita, ya. Allah memfasilitasi kita. Allah memberikan fasilitas kepada kita. Kalau saudara kita melihat di dalam kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, ayat itu katakan demikian, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu supaya aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan akan melalukan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya ada fasilitas yang Allah siapkan, ya. Allah siap memfasilitasi orang-orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Allah siap memfasilitasi orang-orang yang mau setia beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 katakan, sekalipun dia dalam keadaan sakit, namun kalau dia punya kerinduan untuk beribadah, firman Tuhan menjamin Tuhan akan melalukan segala sakit penyakit. Kalau mereka dalam keadaan kekurangan, firman Tuhan katakan Tuhan mencukupi makanan mereka, air minuman mereka. Ya, saya membaca ayat ini bicara tentang Allah yang memfasilitasi. Sekalipun dunia katakan hari-hari ini adalah masa yang sukar, ya, kasus COVID belum selesai, baru vaksinnya akan diberikan tahap pertama minggu kedua bulan ini, ya, vaksinnya baru dikirim, saudara. Awalnya vaksin belum dikirim ke daerah, kita sudah dengar, ya, COVID tahap 2 sudah mulai merajalela, ya, katanya yang dari mana, dari Inggris atau dari Spanyol yang kekuatannya berlipat ganda itu, ya. Dunia makin hari makin sukar. Namun firman Tuhan katakan orang yang setia kepada Tuhan akan difasilitasi oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Apapun keperluan kita, ya, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ibadah, makanan, saudara makan, minum supaya saudara kuat beribadah, ya. Saudara diberikan kesehatan supaya saat saudara sehat, saudara bisa beribadah, siap diberikan oleh Tuhan. Nah, di dalam Mazmur kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40, ya. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-31, saya bacakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah memberikan fasilitas, ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru, ya. Mendapat kekuatan baru untuk apa? Untuk kita bisa tetap setia, ya. Suratan 2 Petrus pasal yang pertama, di sana dikatakan Allah memberikan segala sesuatu kepada kita, apakah itu kekuatan, kesehatan, rezeki dan lain sebagainya, semuanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hal-hal yang berguna untuk hidup saleh kita. Hidup saleh artinya hidup yang bergabung dengan Tuhan. Kalau bahasa Jawanya mungkin hidup yang boloni Tuhan, berada di pihaknya Tuhan. Tuhan siapkan segala sesuatunya supaya kita ini tetap bertahan, kita tetap berada di pihaknya Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14, coba kalau kita melihat di dalam ayat itu, Matius pasal yang ke-14, satu kisah, satu cerita yang mungkin gak asing lagi bagi kita. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat
yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya nggak usah baca ayat ini, tentunya mungkin saudara sudah tahu jalan cerita ayat ini, yaitu bicara tentang Petrus berjalan di atas air. Ya. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti 2 ekor ikan, kemudian murid-murid disuruh menyeberang duluan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Nah, dari atas bukit ini Yesus melihat bahwa murid-muridnya lagi diserang dengan angin badai. Bahkan angin badai ini hampir menenggelamkan perahu murid-murid. Kemudian Yesus dia turun gunung langsung menghampiri murid-murid. Bagi murid-murid, sekalipun mereka ini adalah orang yang hidup dari danau ini, bagi murid-murid danau Tiberias, danau ini adalah merupakan danau yang merupakan sumber penghidupan mereka, tapi mereka belum pernah melihat pemandangan yang seperti malam itu. Di tengah-tengah angin dan gelombang, kok tiba-tiba ada orang yang ada satu sosok manusia yang bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Awalnya waktu mereka melihat pemandangan ini, mereka takut. Awalnya mereka heran. Dan lama-lama keheranan mereka ini berubah menjadi sebuah ketakutan. Mereka berkata, jangan-jangan ini adalah hantu danau itu. Mereka berteriak, hantu, itu hantu. Tapi Yesus katakan, tenang, ini aku, jangan takut. Murid-murid masih dalam keadaan ketakutan. Tapi saya senang dengan seorang murid dari komunitas murid-murid ini yang namanya Petrus. Dia katakan, jikalau engkau itu, jikalau benar engkau Tuhan, suruhlah aku datang berjalan juga di atas air. Ya, kalau saya mau dramatisir, mungkin Yesus berkata, siapa takut? Ayo silakan Petrus turun dari perahu. Dan puji Tuhan, waktu Petrus turun dari perahu, dia lihat, nggak tenggelam. Yesus katakan, ayo jangan berdiri situ aja, ayo berjalan. Tidak disebutkan dalam Alkitab berapa langkah Petrus. Berapa langkah Petrus sudah melangkah, berapa jauh dia melangkah dari perahu itu. Tapi hitung aja lah, minimal Petrus sudah melangkah 5 langkah, 1, 2, sampai 5 langkah. Waktu Petrus kembali lagi berarti tambah 5, minimal sudah 10 langkah. Satu pengalaman baru. Ya, nggak dicatat memang di dalam Alkitab. Tapi Petrus mengalami satu pengalaman yang baru. Dari 11 orang murid, cuma 1 yang berani datang kepada Tuhan. Dari 12 orang murid Yesus, cuma satu orang yang berani untuk menghampiri Yesus. Dan orang yang berani menghampiri Yesus ini difasilitasi oleh Yesus. Apa fasilitas yang diterima? Dia bisa berjalan di atas gelombang. Dia bisa berjalan di atas air. Suratan Ibrani pasal yang keempat, di sana dikatakan, marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, serta bagian terakhir yang saya garis bawahi, mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, hari-hari ini kita tahu enggak cuma Pare saja. Saya dari Bojonegoro alami hal yang sama. Seluruh dunia kurang lebih kalau enggak salah 213 atau 234 negara yang alami kondisi yang sama seperti kita, terpapar COVID. Bahkan ada satu negara, daerah Amerika Latin, pemerintahnya sudah enggak bisa memfasilitasi masyarakatnya yang mati. Kalau di Indonesia masih terhormat dikasih peti mati. Di Amerika Latin mereka sudah kehabisan peti mati. Jadi orang yang meninggal gara-gara COVID
cuma dimasukkan dalam peti yang terbuat dari kardus, ya. Indonesia masih terhormat, saudara, karena masa yang sukar. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun di tengah masa yang sukar, ayo berani. Suratan Ibrani katakan, orang yang berani menghampiri tata kasih karunia Tuhan, orang yang berani menghampiri Tuhan, difasilitasi oleh Tuhan, dia akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam Mazmur 84 tadi, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 tadi, orang yang mau pergi menghadap Allah di Sion, lembah Baka pun bisa dijadikan tempat yang bermata air. Saudara, bait Allah, kalau yang dicatat di dalam ayat ini, mereka pergi ke Sion untuk menghadap Tuhan di bait Allah. Bait Allah di sini berbicara tentang keterikatan mereka dengan Tuhan. Ya, sekalipun harus lewati lembah Baka, pokoknya jalan terus. Perkara untuk menghadap kepada Tuhan harus jalan terus. Sekalipun ada tantangan, karena apa? Mereka memiliki keterikatan dengan Tuhan. Kita akan tetap bisa setia kepada Tuhan saat kita punya keterikatan. Ya, orang yang punya keterikatan, ya, apapun akan dijalani. Kalau nggak percaya, tanya kepada mereka yang lagi pacaran, saudara. Hujan badai, ya, jalan terus, ya. Jangankan kok jalan berlubang, ya. Lewati pacaran jalan berlubang, mungkin orang pacaran katakan, kalau ada jalan yang lebih parah dari ini, mereka siap menjalani. Karena apa? Mereka memiliki keterikatan. Kalau kita punya keterikatan dengan Tuhan, tantangan nggak jadi masalah bagi kita. Dan Tuhan juga Tuhan juga tidak akan tutup mata, tutup telinga. Saat kita mau setia kepada Tuhan, Dia akan memberikan fasilitas kepada kita, apapun keperluan kita. Ya, Injil Matius katakan, semua yang dicari bangsa di dunia itu akan disediakan bagi Allah, bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya, pujiakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-84, kerinduan mereka untuk datang menghadap kepada Allah, kerinduan ini mengalahkan setiap tantangan. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur pasal yang ke-48 di sana dikatakan, orang yang mau bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan siap memberikan pimpinan. Ya, Mazmur, saudara bisa catat aja ayat itu, Mazmur pasal yang ke-48. Mazmur pasal yang ke-48 ayat yang ke-15. Ya. Orang yang bertemu dengan Allah, saat dia bertemu dengan Tuhan, Allah siap memimpin, Allah siap mengarahkan kita. Dan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga, dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-26, seringkali Tuhan memberkati kita lewat pimpinannya. Waktu Tuhan memimpin kita ke satu tempat, tanpa kita sadari, di tempat di mana Allah pimpin kita, di tempat itu Tuhan siapkan berkat-berkat untuk kita. Di dalam kitab Kejadian kita melihat, sekalipun pimpinan Allah ini awalnya dirasa berat oleh Yusuf, tapi justru waktu Yusuf dipimpin oleh Tuhan ke negeri Mesir, di sana Yusuf bisa sukses. Waktu Tuhan memimpin Daud, satu hari Daud dipimpin oleh Tuhan. Sebenarnya Daud lagi sakit hati, ya. Kakak-kakaknya sudah didaftarkan oleh orang tuanya untuk jadi pegawainya Saul. Daud ditinggal sendirian di padang penggembalaan. Satu saat Isai panggil Daud, Daud, ini bawakan bekal ini untuk kakak-kakakmu. Daud nggak tahu itu adalah bagian daripada pimpinan Tuhan. Saat Daud membawa bekal untuk kakak-kakaknya, justru itulah pimpinan Tuhan bagi Daud. Sebab pada waktu itu dia bisa ketemu dengan Goliat, dia perang melawan Goliat, dia menang, dan itulah awal di mana kepercayaan bangsa Israel kepada Daud
dan nantinya Daud dijadikan raja. Puji Tuhan, kadang Allah memimpin kita. Pimpinan Tuhan kepada kita mungkin awalnya kelihatannya nggak enak, tapi tetap ikuti pimpinan Tuhan. Sebab seringkali Tuhan akan memberkati kita melalui pimpinannya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Kembali dalam ayat pokok kita tadi, saudara, orang yang mau datang kepada Tuhan, Allah siap memfasilitasi. Kalau dia sudah memfasilitasi orang-orang yang menghadap Allah di Sion, Allah memfasilitasi Yusuf, Allah memberikan fasilitas kepada Petrus. Saya yakin Allah siap memfasilitasi saudara dan saya kalau kita mau tetap setia kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji muliakan. Puji Tuhan, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu kita naikkan satu pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Apapun yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa Yesus tetap yang termanis dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberikan kepada kami. Dan kami tahu firman-Mu berkuasa memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan jalan keluar bagi yang mengalami jalan buntu, memberikan kemenangan yang lagi mengalami kekalahan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dan firman-Mu dahsyat, firman-Mu luar biasa. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami, bahkan kami semua sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sama kita nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. biarlah doa Yabes ini merupakan doa kita juga. Di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah kekurangan yang ada, di tengah-tengah masalah yang ada, Yabes mengalami kesusahan. Dia tidak disukai oleh ibunya, tidak disukai oleh orang sekampungnya. Yabes dikatakan si sakit-sakitan, si pembawa masalah, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Demikian dengan kita, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, bukan sekedarnya, tapi dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Berkat Tuhan bukan sekedar uang, tapi berkat Tuhan itu berkat-berkat bersifat rohani, dan akan pujian doa Yabes katakan memperluas daerah. Daerah usahamu diperluas, daerah bisnismu diperluas, daerah kerohanianmu diperluas, dan Tuhan kiranya akan menolong di tahun 2021 ini. Kita boleh mengalami pengalaman Yabes, diberkati dan diberkati oleh Tuhan.
Tapi dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan sakit, lemah, dalam keadaan apapun, kita tetap mau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kita tetap mau menjadi gereja, ya, Ignity Church, gereja yang tetap berkobar-kobar, tetap menyala di hadapan Tuhan. Kita pujikan indah rencana-Mu Tuhan, dan akan Pendeta Tuela akan doa berkat buat kita. Hari Selasa jam 5 ada ibadah wanita. Wadah-wadah yang lain juga menunggu pengumumannya. Minggu depan kita 4 ibadah lagi seperti hari ini. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua cara-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Ini Tuhan yang jadi pernyataan kami di hadapan Engkau pagi hari ini, bahwa setiap rencana Tuhan selalu indah di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun mungkin pada awalnya kami tidak mengerti, kami tidak memahami, namun oh Tuhan, firman-Mu berkata bahwa rancangan Allah bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan masa depan, yang memberikan pengharapan bagi kami. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Kami sudah naikkan pujian kami kepadamu. Kiranya pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Setiap kata dalam pujian kami kiranya juga boleh menyukakan hati Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai jadi saluran berkat bagi kami di dalam memimpin kami memuji muliakan nama-Mu. Baik sebagai Tuhan worship leader, para singer, para pemain musik, urapan kuasa Roh Kudus-Mu tetap ada atas kehidupan mereka. Berkat Tuhan, baik berkat jasmani, berkat rohani, dilimpahkan atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati seberapa banyak kami yang sudah hadir, kami yang datang dengan berbagai macam masalah yang kami bawa. Namun kami tahu firman Tuhan berkata bahwa saat kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan siap memfasilitasi kepada kami. Kalau ada yang datang dengan membawa sakit penyakit pagi hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka boleh disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang dalam pencobaan boleh alami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati juga tangan-tangan yang sudah memberi pada pagi hari ini, baik melalui persembahan kudus, persembahan khusus, persembahan persepuluhan mereka. Balas dengan berkat Tuhan berlipat-lipat kali ganda di dalam setiap usaha kerja, mata pencarian mereka, baik yang mereka akan kerjakan di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan. Berkat Tuhan boleh melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Kalau mungkin mereka hari-hari ini mereka harus bekerja di luar rumah di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami berdoa perlindungan darah Yesus atas kehidupan jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu,
pemuda remaja, demikian juga kaum bapak, kaum ibu, perlindungan yang datangnya daripada Tuhan boleh dilimpahkan atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah pimpin kami. Hentar kami dari rumah kami masing-masing tiba di tempat ini dengan selamat. Saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, haleluya, pimpinan penyertaan Tuhan kiranya boleh ada di dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan, jaga lindungi kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kembalikan kami pada hari-hari ibadah yang akan datang untuk kami boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji akan nama-Mu Tuhan dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya saudara-saudaraku, pulanglah kau dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, rahmat dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus kiranya boleh menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.